Pemirsa Jelajah Ramadan, berburu takjil merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat bagi kaum muslim sekaligus menjadi momen yang ditunggu-tunggu ketika bulan Ramadan. Sore kali ini kita dapat menikmati pasar Ramadan yang berada di daerah kampus UGM bersama dengan rekan saya Okta yang sudah ada di lokasi akan menemani pemirsa dalam program Jelajah Ramadan. Halo Okta. Selamat sore Iqmal dan Jenny yang berada di studio. Saya Okta melaporkan sore hari ini berada di pasar Ramadan UGM yang berlokasi di Lembah UGM. Bisa dilihat di sekitar saya terdapat banyak sekali pedagang kaki lima dan pelaku UMKM baik dari warga sekitar maupun mahasiswa. Pada sore hari ini pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, warga maupun mahasiswa sudah mulai berdatangan untuk ngabuburit bersama menjelang waktu berbuka puasa. Pasar Ramadan UGM berlokasi di tepi jalan yang memisahkan antara kampus UGM dan kampus UNY yang bernama Lembah UGM. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu juru parkir di area Pasar Ramadan UGM. Maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Hendro. Bapak Hendro. Baik, Bapak Hendro sudah mulai berapa lama menjadi juru parkir? Ya, awal Ramadan ini. Ini masalahnya kegiatan kampung. Oh, dari awal Ramadan. Kira-kira lokasi ini mulai padat pengunjung mulai pukul berapa ya, Pak? Setengah lima udah mulai padat. Nah, jadi begitulah pemirsa. Baik, terima kasih untuk Bapak Hendro atas waktunya. Pasar ini banyak diisi oleh para penjual kuliner tradisional hingga kekinian. Nah, malam ini memang banyak sekali masyarakat terutama mahasiswa yang sangat antusias membeli takjil di Pasar Ramadan UGM. Dan hari pertama Ramadan hingga saat ini. Kebetulan saya bertemu dengan seorang mahasiswa yang sedang berburu takjil. Mohon maaf, dengan kakak siapa? Saya Ares. Saya Fitra. Dengan Kak Ares dan Kak Fitra. Kalau boleh tahu kakak merupakan mahasiswa dari mana ya? Kalau saya dari UGM. Saya juga UGM. Oh, dari UGM juga. Mengapa kakak tertarik dengan pasar Ramadan ini? Kebetulan kan tadi habis kelas sore gitu mas, jadi juga deket gitu sekalian buka, banyak pilihan bisa jadi langsung sini. Kebetulan dengar-dengar sini yang paling ramai sih dari beberapa pasar takjil yang Oke, ya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya sebelumnya. Saya melaporkan dari Lembah UGM, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik Okta, terima kasih. Kita ke berita selanjutnya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, menjelang lebaran, sejumlah bahan pokok di pasar kini mengalami kenaikan harga. Hal ini juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya seperti cabai, telur, daging ayam, sapi, dan lainnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kenaikan bahan baku saat ini, telah tersambung dengan rekan saya Aulia yang sedang berada di lokasi Pasar Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Halo Aulia, bagaimana kondisi saat ini di lokasi? Baik Iqmal dan Jenny, saya melaporkan bahwasannya memang benar terdapat kenaikan harga bahan pokok di Pasar Condong Catur ini. Mulai dari harga cabai, daging ayam, daging sapi, dan sembako lainnya. Kenaikan harga bahan pokok terjadi selama awal bulan Ramadan. Harga ayam yang awalnya Rp34.000 per kilo sekarang menjadi Rp40.000 per kilo. Adapun ayam kampung juga ikut mengalami kenaikan harga menjadi Rp85.000 per kilo. Sedangkan daging sapi mengalami kenaikan harga sejumlah Rp10.000 per kilo dari harga Rp140.000 menjadi Rp150.000. Begitu juga dengan harga cabai yang awalnya Rp40.000 per kilonya menjadi Rp50.000 per kilo. Dengan melonjaknya harga tersebut, beberapa pengunjung pasar mengeluh karena kenaikan harga tersebut. Kalau misal mendekati lebaran itu bisa lebih naik lagi apa emang stuck di? biasanya tuh sama aja. Karena H-5, H-4 itu udah sampai lebaran biasanya udah naik. Baik pemirsa, itulah informasi yang saya sampaikan. Saya Aulia melaporkan dari Pasar Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Aulia atas informasinya. Berita tersebut sebagai penutup program Jelajah Ramadan. Informasi selanjutnya terkait arus mudik dari arah Jakarta menuju Jawa di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat Sabtu siang terpantau ramai lancar oleh para pemudik. Dari pantauan jalur Pantura Raya Susukan, Jawa Barat, arus mudik dari arah Jakarta menuju Jawa terlihat ramai lancar oleh para pemotor. Diprediksi puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri di jalur Pantura Cirebon mulai hari ini hingga Senin malam esok. Beralih ke berita selanjutnya dan masih berada di Jalan Pantura,
terdapat warung dadakan yang berada di pinggir jalan. Ini dimanfaatkan oleh para pemudik untuk beristirahat. Pemirsa, beberapa tahun terakhir ini, Kabupaten Gunung Kidul digemparkan dengan maraknya kasus bunuh diri. Saat ini sudah terhubung dengan beberapa rekan saya yang mengumpulkan sejumlah saksi dan dokumentasi di lokasi kejadian. Berikut informasinya. Apakah kasus bunuh diri di Gunung Kidul sering terjadi setiap tahunnya, Pak? Kalau untuk wilayah Gunung Kidul hampir setiap tahun ada. Alhamdulillah baru 2 kali dan semoga hanya 2 kali saja. Tidak ada. Apakah fenomena bunuh diri ini bersangkutan dengan mitos Pulau Gadung ya, Pak? Kalau yang di sini sebelum terjadi peristiwa sepertinya nggak ada. Berarti nggak berhubungan sama mitos Pulau Gadung? Nggak ada. Maksudnya warga sini khususnya nggak ada yang lihat. Jadi biasanya kan sebelum kejadian ada itu Pulau Gantung. Cuma kalau di sini 2 kali itu nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Berarti di desa ini mitos Pulau Gantung nggak bersangkutan sama fenomena bunuh dirinya? Enggak. Cuma mungkin sebagian masyarakat masih mempercayai gitu. Soalnya mitos Pulau Gadung kan ya, di Gunung Kidul termasuk viral. Masuk viral. Ya. Apakah Bapaknya kenal dekat atau memiliki hubungan dekat dengan korban bunuh diri tersebut, Pak? Kenal dekat, iya kenal dekat, tapi kalau ini bukan saudara, teman tetangga jauh. Bagaimana kronologi kejadian bunuh diri tersebut, Pak, bisa terjadi? Itu karena mungkin faktornya itu faktor keluarga. Jadi keluarganya kurang harmonis, terus itu terjadi karena tiba-tiba soalnya kan yang suaminya kerja, istrinya di rumah, tahu-tahu dipanggil tetangganya udah nggak ada, udah bunuh diri. Untuk dari keterangan saksi, Mas, keterangan saksi mungkin dari tetangga dekat ataupun keluarga itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Mungkin dari masyarakat sendiri banyak yang beranggapan bahwa orang yang matinya bunuh diri itu kan gentayangan gitu. Kenaikan korban bunuh diri memang naik di setiap tahunnya. Dihimbau bagi para pemirsa agar tetap terus waspada pada kesehatan mental Anda. Baik pemirsa, Askara News segera kembali dengan berita perayaan Waisak. Disiarkan langsung di Candi Borobudur. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Astaga, ternyata bikin KTP bisa lewat kecamatan. Mega proyek KTP elektronik yang menjadi ladang korupsi bagi para Aduh, korupsi lagi. 2,3 triliun. Kasus ini yang berita Ya, sebentar masuk. Jadi gini Pak, saya kesini mau mempercepat pembuatan KTP saya. Karena 2 hari lagi saya mau kuliah keluar kota. Bisa nggak Pak? Bisa sih tuh, tapi berbayar ya, 150.000. Ah, gampang itu Pak. Yaudah, yuk, sekarang kita ke kecamatan. Dodo, dari mana kamu? Dari kecamatan ngambil KTP. Biasalah ini buat keluar kota. Tambah dikit biar lebih cepat. Emang bisa gitu ya? Emang apanya yang cepat? KTP-nya lah. Apaan? Gimana? Teman-teman, itu adalah salah satu contoh tindak korupsi dalam skala kecil. Apabila dalam hal kecil saja teman-teman berani melakukan tindakan ini, apa kabarnya dengan lingkup yang lebih besar? Akan seperti apa Indonesia nanti? Tanpa korupsi, tanpa gratifikasi, mulailah dari diri sendiri. Aku telat. Gimana sih kamu? Just gak pakai lama. Gas.
Gimana? Udah nggak kecil lagi kan? Dan enggak lah. Jelas, kan udah gaduh. Halo pemirsa, kembali lagi dengan program Berita Askara News. Pada kesempatan kali ini kami akan menemani Anda dalam acara spesial memperingati Trisuci Waisak yang diadakan di Candi Ngawen, Candi Mendut, dan juga kawasan Candi Borobudur. Pemirsa, kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah rangkaian acara yang penuh makna dan hikmat dalam perayaan Waisak. Kita telah terhubung dengan rekan saya Okta yang akan melaporkan situasi terkini di Candi Ngawen dalam acara Festival Bumi Mandala dan Doa Lintas Agama. Bagaimana kondisi saat ini di Candi Ngawen, Okta? Ya baik pemirsa, hari ini saya Okta melaporkan dari daerah Candi Ngawen. Banyak sekali masyarakat yang hadir dalam Festival Bumi Mandala di daerah Candi Ngawen. Dalam acara ini menampilkan berbagai macam pertunjukan seni dan budaya sebagai upaya daya tarik para wisatawan lokal maupun mancanegara seperti Festival Layang-Layang, Festival Sego Wiwit, pertunjukan kesenian tradisional hingga doa lintas agama. Selanjutnya, prosesi acara Waisak akan terus berlanjut menuju Candi Mendut. Sembari kita menunggu prosesi di Candi Mendut, pemirsa dapat menikmati beberapa tayangan keseruan di lokasi Candi Ngawen. Nyadong berkah ayem tentrem. Baik pemirsa, kini sudah terhubung dengan rekan saya yang sudah berada di lokasi Candi Mendut. Okta, bagaimana prosesi perayaan Waisak yang berada di Candi Mendut? Baik, saya Okta melaporkan dari kawasan Candi Mendut. Kamis siang hari ini dapat dilihat para biksu dan seluruh umat Buddha mulai berkumpul di Candi Mendut untuk persiapan prosesi yang diawali dengan pembacaan parita, mantra, dan sutra di altar utama Candi Mendut. Selanjutnya para umat Buddha mulai berjalan dalam rangkaian pawai kirap Waisak Buddha era tahun 2024 yang dimana membawa api Dharma dan air suci dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Proses kirap dimulai berjalan pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Perjalanan pawai kirap ditempuh kurang lebih selama 2 jam. Ya pemirsa, setelah mengikuti rangkaian kegiatan di Candi Mendut, peserta Trisuci Waisak melanjutkan dengan berjalan kaki menuju Candi Borobudur untuk melaksanakan rangkaian acara selanjutnya. Seiring dengan berjalannya peserta Trisuci Waisak, terdapat kirap yang menyertai peserta baik dari Candi Mendut hingga kawasan Candi Borobudur. Kirap tersebut menghantarkan Biku Sangha menuju kawasan Candi Borobudur. Mari kita menuju ke Candi Borobudur, tempat berlangsungnya puncak dari perayaan Trisuci Waisak. Di sana, ribuan umat Buddha berkumpul untuk mengikuti rangkaian upacara yang penuh dengan doa dan harapan. Baik, kali ini rekan saya Okta akan melaporkan langsung bagaimana situasi terkini dari Candi Borobudur. Ya baik, saya Okta saat ini sedang berada di kawasan Candi Borobudur. Perayaan Trisuci Waisak Buddhis era 2568 tahun 2024 dilaksanakan di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada hari ini Kamis 23 Mei yang mengusung tema tentang kesadaran, keberagaman, jalan hidup leluhur, harmonis, dan bahagia. Perayaan ini menjadi momen sakral bagi seluruh umat Buddha. Tentunya Waisak kali ini lebih ramai dari tahun kemarin. Acara berlangsung cukup meriah dan hikmat. Terlihat dari antusias para umat Buddha bukan hanya dari masyarakat Indonesia saja, melainkan dari negara lain. Selain itu, masyarakat maupun wisatawan
pun turut hadir dalam meramaikan perayaan Waisak. Terima kasih Okta, demikian laporan terkini dari kawasan Candi Borobudur. Beberapa saat lagi kegiatan doa bersama yang dilakukan di pelataran candi akan dimulai. Kegiatan tersebut dihadiri oleh tokoh penting yakni Menteri Agama Republik Indonesia hingga Menteri Agama India. Pemirsa, tetap bersama Askara News dan nantikan berita selanjutnya. Yang sangat kami cintai dan kami banggakan, memancarkan cahaya, maka seyogianya kita selalu memiliki semangat dalam hidup. Baik pemirsa, kini sudah terhubung dengan rekan saya Aulia yang beberapa saat lagi akan menemani pemirsa pada detik-detik Waisak 2568 Buddhis Era tahun 2024 ini. Detik-detik Waisak ditandai dengan penerbangan lampion sebagai simbol perayaan Waisak bagi umat Buddha. Halo Aulia, bagaimana situasi di lokasi pada detik-detik Waisak? Umat Buddha di seluruh Indonesia turut merayakan Trisuci Waisak 2024 dengan mempersembahkan festival lampion di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Hal ini menjadi daya tarik bagi pengunjung dan wisatawan yang hadir dalam persembahan pelepasan lampion di Magelang, Jawa Tengah. Selain itu, himne Walubi dan juga tari-tarian juga turut ditampilkan untuk membuat takjub para pengunjung. Prosesi akhir pada puncak perayaan Waisak ini diadakan dengan pelepasan lampion di Candi Borobudur yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama diadakan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dan sesi kedua diadakan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, menginformasikan juga kepada pemirsa bahwa festival lampion ini dikhususkan khusus para peserta dan juga wisatawan yang hanya membeli tiket saja. Jadi untuk dress code peserta lampion ini diwajibkan menggunakan pakaian serba putih. Acara festival lampion ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti DPD Jateng Walubi dan juga pejabat dan para menteri lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Aulia Freza Fitriani dan tim Askara News melaporkan dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kembali ke studio. Terima kasih Aulia yang telah memberikan informasi mengenai perayaan Waisak 2024. Pemirsa, begitulah serunya perayaan Waisak di kawasan Candi Borobudur yang dihadiri oleh ribuan umat Buddha dan wisatawan yang ingin menyaksikan langsung prosesi Waisak dari awal hingga akhir. Kegiatan yang paling dinanti oleh umat Buddha di setiap tahunnya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi mengenai sejarah garis imajiner Kota Yogyakarta yang mungkin belum banyak diketahui oleh pemirsa. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Halo. Iya, nanti aku selesain. Iya. Sabarlah. Dan kurs tak masuk logika.
Mau ngemil enak tapi juga sehat? Ini dia Timor Yogurt Squeezy. Yogurt creamy lembut cuma 120 kalori. Kalian bisa nikmati dengan berbagai rasa. Ada rasa strawberry, rasa blueberry, rasa mangga. Timor Yogurt Squeezy, anak di mulut pelindung perut. Gemil no worry, cuma Cimori. Yuk order sekarang, jangan sampai kehabisan. Halo pemirsa, kembali lagi di program Berita Askara News. Sesaat lagi kami akan memberikan berita seputar seni dan budaya yang ada di kota Yogyakarta. Pemirsa, Yogyakarta adalah kota yang penuh dengan budaya dan sejarah. Salah satunya adalah garis imajiner. Berbagai cerita yang telah beredar di masyarakat Yogyakarta dari segi makna, sejarah maupun terbentuknya garis ini. Sudah kami rangkum informasi yang kami dapat dari berbagai ahli sejarah di kota Yogyakarta untuk Anda. Berikut informasinya. Jadi sebenarnya itu garis imajiner itu apa? Boleh diceritakan? Jadi garis imajiner itu menurut pengertian saya memang dahulu dari nenek moyang kami juga sering menceritakan apa itu garis imajiner. Tapi selagi pengertian saya itu garis imajiner itu sebenarnya garis khayal antara, kalau di Jogja ini antara berdirinya atau tingginya gunung berapi, kemudian di arah selatan itu ke Keraton Yogyakarta, kemudian ke selatan lagi yang kurang lebih mungkin jaraknya sama ya, bisa 30 atau 29 km itu pantai selatan. Kalau garis imajiner itu biasanya dibicarakan bersamaan dengan sumbu filosofi. Ya, sumbu filosofi. Hanya saja untuk garis imajiner ini lebih skalanya itu lebih luas. Dia melibatkan Gunung Merapi, Betul. Keraton Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, kemudian pantai selatan. Kemudian pembicaraan mengenai garis imajiner dan sumbu filosofi itu sangat mencuat ketika hendak didaftarkan sebagai warisan budaya tahun 2023. Garis filosofi itu yang menggambarkan manusia lahir dan kemudian nanti diakhiri dengan manusia akan meninggal. Dan kemudian itu dikaitkan dengan bagaimana masyarakat Jawa itu memaknai lingkungan sekitarnya, sangkan paraneng dumadi istilahnya. Bagaimana manusia itu lahir, kemudian menjalani kehidupan sampai akhirnya nanti kembali ke alam sebelum dia dilahirkan. Ini lagi kadang-kadang orang nggak tahu antara imajiner dan filosofi itu sama, beda. Filosofi itu Tugu Keraton Panggung Raja, karo imajiner Merapi sampai ke Laut Selatan. Nah, sesuai dengan julukannya, Yogya istimewa. Begitupun sejarah dan budaya yang begitu istimewanya masih hidup dan terjaga dengan baik. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Masih di Yogyakarta, perayaan Malam Satu Suro merupakan ritual sakral yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa setiap tahunnya. Salah satunya adalah Keraton Yogyakarta, seperti tahun-tahun sebelumnya merayakan Malam Satu Suro ini dengan melakukan pembacaan macapat dan kegiatan mubeng benteng. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sudah ada rekan saya Aulia. Halo Aulia, silakan dengan laporannya. Ya, betul sekali Jadi dan Iqmal. Pemirsa Askara News, dapat disaksikan bahwa malam ini telah diadakan prosesi hajat kawula dalam 1 Suro 1958, yakni kegiatan mubeng benteng yang dilakukan setahun sekali oleh abdi dalam Keraton Yogyakarta dan juga masyarakat Yogyakarta. Kegiatan ini diawali dengan pembacaan mocopat yang dilakukan di pelataran Kemandungan Lor pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mubeng benteng yang dilakukan pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa, sembari menunggu acara hajat kaulo dalam 1 Suro dimulai, saya akan bertanya-tanya oleh salah satu pengunjung di pelataran Kamandungan Lor. Baik, dengan Bapak siapa? Gusmanto, warga Jogja di Jalan Gudean.
Bapak datang di sini mulai dari jam berapa Pak kalau boleh tahu? Sehabis maghrib sekitar jam 7 lah. Jadi belum ada kegiatan saya sudah datang ke sini. Baik, Bapak mungkin sudah mengikuti acara hajat kaulo dalam satu suro ini sudah berapa tahun Pak? Mungkin lebih dari 10 tahun ya. Hampir setiap tahun saya datang ke sini. Jadi setiap tahunnya mengikuti acara ini. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, itu tadi pemirsa wawancara bersama Bapak Gusmanto melaporkan dari Kamandungan Lor. Untuk makna mubeng benteng sendiri apa nih? Makna mubeng benteng ini bahwa pada dasarnya masyarakat Jawa itu memperingati tahun baru itu dengan doa, dengan kekusukan, dengan keheningan, dengan kehormatan, berdoa kepada Sang Pencipta bahwa tahun yang akan datang menjadi lebih baik daripada tahun lalu. Ya pemirsa, dapat dikatakan acara hajat kaulo dalam satu suro ini adalah tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh keluarga Keraton Yogyakarta. Acara ini dapat diikuti oleh masyarakat umum dengan aturan harus berpakaian sopan dan juga mengikuti tata tertib yang ada. Pada saat acara mubeng benteng dilakukan, masyarakat yang mengikuti tidak boleh bersuara. Mari kita menunggu dan menyaksikan acara mubeng benteng ini bersama-sama. Bentar, Mas. Bentar lagi. Sakit. Ya pemirsa, dengan adanya tradisi ini, masyarakat berharap semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik di tahun berikutnya dalam perhitungan Islam dan Jawa. Saya Aulia melaporkan dari Kamandungan Lor, kembali ke studio. Baik, terima kasih Aulia atas informasinya. Kita berlanjut ke berita selanjutnya. Yogyakarta tidak habis-habisnya dengan kegiatan yang mengasyikkan. Saat ini kembali hadir perayaan pasar malam terbesar dengan gemerlapnya lampu warna-warni yang menerangi kota Yogyakarta. Perayaan ini menjadi ajang liburan anak-anak sekolah hingga para mahasiswa. Terhubung dengan rekan saya Aulia yang sedang berada di lokasi. Aulia? Baik Iqmal dan Jenny, saya Aulia melaporkan dari Stadion Mandala Krida bahwasanya di sini terdapat pasar malam yang diadakan sejak tanggal 21 Juni sampai dengan 7 Juli 2024. Terlihat banyak sekali masyarakat yang antusias untuk meramaikan pasar malam di sini. Di sini juga terdapat banyak sekali wahana hiburan serta stand-stand makanan UMKM. Terima kasih Aulia atas informasinya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program berita Askara News sore hari ini. Saya Iqmal dan saya Jenny, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.